Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita bisa bertemu dengan seseorang dan mengenal orang itu sebagai orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang baik, atau sebaliknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menatap matanya. Karena mata tidak bisa berbohong. Dari sorot matanya, kita bisa mengenal orang itu orang baik, orang yang tenang, orang yang bahagia, atau orang yang gelisah, orang yang takut, orang yang penuh amarah. Kelihatan dan tidak bisa disembunyikan. Karena kebaikan hati dan ketulusan itu termancar dari mata. Orang tulus atau tidak, kelihatan. Orang marah atau tenang, kelihatan. Orang gelisah atau orang yang penuh sukacita, kelihatan dari matanya. Bahkan dari mata seseorang, kita bisa merasakan kedamaian. Karena mata memancarkan apa yang ada dari dalam. Yang kedua, kita bisa melihat kualitas seseorang dari apa yang dilakukan. Karena kebaikan hati nampak dalam tindakan, apa yang dia kerjakan. Maka sebetulnya kata-kata itu belum menentukan. Tetapi dari sorot mata, dari tindakan, baru kemudian kita cocokkan dengan apa yang dikatakan. Karena dari mata yang tulus dan baik hati, dari tindakan yang penuh kasih itu akan keluar juga kata-kata yang bijaksana. Maka dari mata ketulusan, dari tindakan kebaikan, dari kata-kata kebijaksanaan. Dari situ kita bisa mengenal diri sendiri juga, bukan hanya mengenal orang lain. Karena tatapan mata, apa yang kita kerjakan, dan kata-kata yang kita ungkapkan merupakan ungkapan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita sebetulnya adalah spiritual being dengan human expressions. Maka kita mempunyai jiwa yang baik, hati yang baik, roh yang baik, tergantung dari apa yang keluar dari diri kita. Dan menurut Tuhan, yang keluar tidak pernah menajiskan, yang masuk tidak pernah menajiskan. Tetapi yang keluar itu yang menajiskan, karena itu dari hati, dari dalam. Bagaimana sekarang caranya agar kita bisa memancarkan sorot mata, pandangan yang teduh, yang tulus, yang penuh kasih, dan melakukan tindakan-tindakan yang baik, serta mengungkapkan kata-kata yang bijaksana. Saya kira itu yang penting. Langkahnya sangat sederhana. Duduk diam selama 1 jam. Awalnya pasti kita ingin bergerak, berpikir ini dan itu, macam-macam pikiran masuk. Tetapi ketika kita tidak bergerak, tidak menuruti pikiran yang datang dan pergi, dan membiarkannya saja, kita tetap duduk tenang, lama-lama pikiran itu berhenti sendiri, malas. Karena menggoda kita tidak tergoda. Kita tetap duduk diam dan tenang. Lalu kemudian kita makin tenang, menyadari pernafasan yang keluar dan masuk, lalu tenang sekali. Dan kemudian yang ada adalah kesadaran tentang diri ini. Dan pada waktu itu, ketika tidak ada gangguan pikiran yang datang dan pergi, kita dalam keheningan, kemudian kita terbuka dan sadar betapa ciptaan ini, diri ini adalah ciptaan yang menakjubkan.
menakjubkan. Dan yang terpancar keluar adalah kasih, kedamaian, syukur, dan sukacita. Seperti pada waktu kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah yang adalah kasih. Pada waktu itulah kemudian kita akan jatuh cinta dengan apa saja. Apa saja, literally apa saja. Burung yang terbang, wow, I love it. Suara burung berkicau, wow, merdu sekali. Bahkan pohon yang bengkok-bengkok natural, sangat indah. Semua orang kemudian menjadi sangat menarik. Tidak ada orang jahat, tidak ada orang tidak baik. Semua sempurna. Bahkan segenggam pasir menjadi begitu indah. Menakjubkan sekali. Mengapa begitu? Karena kemudian yang keluar adalah cinta. Kesadaran diri yang sebenarnya. Karena kita adalah kasih itu sendiri. Kita adalah hidup itu sendiri. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. You are the life. Kamulah terang dunia. Kamulah kasih itu sendiri. Maka kemudian kasih itu memancar keluar lewat pandangan mata. Sehingga pandangan mata orang yang memandang kita merasa adem dan teduh. Kemudian ketika orang melihat apa yang kita kerjakan, kita begitu penuh kasih mengerjakan sesuatu. Terpancar dari apa yang kita lakukan. Dan ketika kita berbicara, ada kebijaksanaan di sana. Sehingga orang yang mendengarnya merasa adem, merasa bersyukur, merasa dikasihi. Karena kemudian lewat mata, lewat tindakan, lewat kata-kata, terungkap kasih itu sendiri. Kasih itu spiritual, tanpa bentuk, mendapatkan ekspresi dan ungkapan lewat tatapan mata, lewat tindakan, lewat kata-kata. Maka mari kita hening setiap hari secukupnya sampai kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Dari situ dengan sendirinya terungkap sepenuhnya tanpa kita harus berusaha. Naturally comes out who we really are. Kita adalah kasih, kita adalah hidup, kita adalah syukur, kita adalah sukacita. Kita adalah damai sejahtera itu sendiri. You are the love, you are the light, you are the way, you are the life. Sehingga ketika ada perselisihan, kita bisa membawa kerukunan. Ketika ada kebencian, kita bisa membawa cinta kasih. Karena kita adalah sumber yang memancarkan terang, yang menerangi dunia ini. Dan sumbernya dari kasih Tuhan sendiri yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah sendiri yang adalah kasih itu. Maka saudara-saudari terkasih, sadari, rasakan, dan resapkan kasih Allah yang tanpa batas. Yang membuat kita bisa bersatu dengan Dia. Karena sebetulnya diri kita ambil bagian dengan sang kasih itu sendiri. Maka hiduplah dalam kasih kepada siapa saja. Kasih yang mengalir dari dalam karena sadar bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.